Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi rekan-rekan muda dalam remaja mengaji. Kajian kita kali ini akan mengangkat tema tentang sudut pandang Islam memandang berpacaran. Apa sih definisi berpacaran menurut Islam? Dan ada enggak nilai sisi positif berpacaran tersebut? Allah SWT sebenarnya sudah menciptakan manusia dengan kelebihan dan banyak kesempurnaan. Salah satunya adalah adanya rasa estetika, rasa keindahan yang ada dalam setiap manusia. Setiap masing-masing kita mesti akan mempunyai rasa keindahan, rasa senang kepada keindahan. Dan Allah pun pada fitrahnya Allah berfirman, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Maka dari sisi ini, secara manusiawi, munculnya rasa senang seseorang kepada sesuatu yang lain. Senangnya kita dengan seseorang yang lain. Bahkan terkadang senangnya kita dengan lawan jenis. Memang itu adalah satu fitrah, satu keaslian penciptaan yang telah Allah takdirkan bagi seluruh umat manusia, bahkan bagi seluruh makhluknya. Namun yang menjadi catatan adalah bagaimanakah kebolehan kita dalam bermuamalah menunjukkan rasa senang kita, rasa cinta kita, rasa keindahan kita akan hal-hal yang kita senangi dan kita cintai. Oleh karena itulah kita harus mempunyai batasan. Apakah makna berpacaran yang diperbolehkan dan mana yang tidak? Berpacaran dalam perspektif kebahasaan memang ada satu konotasi, suatu hubungan yang belum terikat dengan hubungan yang sah menurut agama Islam. Oleh karena itu, secara mutlak memang berpacaran memiliki konotasi yang negatif. Namun mari kita kaji lebih dalam lagi, bahwasannya ketika berpacaran itu punya makna hubungan interaksi sosial, punya makna hubungan bagaimana kita mengatur kita dengan cara mencintai sesuatu ataupun seseorang yang lain. Maka Allah mengatur dalam syariat Islam ini dengan kebijaksanaannya bahwasanya kita boleh berhubungan dengan siapapun itu, kita boleh berhubungan dengan makhluk Allah yang lain, termasuk kita boleh berhubungan dengan lawan jenis asal sesuai dengan aturan syariat. Dan aturan syariat itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kita supaya tetap menjaga keindahan tetap pada keindahannya, kemurnian tetap pada kemurniannya. Maka dari itu, sobat muslim, kita harus pandai-pandai mengatur hubungan kita dengan sesama kita. Kita harus pandai memanage muasyarah, muamalah kita, interaksi sosial kita dengan orang-orang yang kita hadapi. Maka sejauh mana kita boleh berinteraksi dan sebatas mana interaksi kita dalam bermuamalah tersebut. Maka Islam mengajarkan interaksi sosial, khususnya antara lawan jenis, laki-laki dan perempuan, ada batasan-batasan yang menjadikan kita akan semakin bijaksana melihat keindahan yang telah Allah tetapkan. Allah akan mengajarkan kita bagaimana kita seharusnya bermuamalah dan berinteraksi dengan sesama kita. Maka dari itu sobat muslim, kita harus tahu makna berpacaran secara Islami adalah makna kita bermuamalah dengan baik dengan sesama kita. Makna berpacaran lebih luas adalah makna hubungan sosial kita dengan sesama kita kepada orang-orang yang kita berinteraksi dengan mereka. Maka dari itu, kita dalam menjaga hubungan ini ada beberapa hak yang harus dijaga. Haknya Allah sebagai pencipta kita, pencipta keindahan tersebut, dan haknya manusia untuk dihormati keindahannya dan dinikmati keindahannya sesuai batasan-batasan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sobat muslim, berpacaran untuk Islam adalah menjalin hubungan sosial yang baik, menjalin hubungan tentang bagaimana kita menumbuhkan atau memunculkan rasa keindahan ini dalam bentuk sesuai syariat yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sobat muslim yang dimuliakan oleh Allah SWT, mari kita melihat sudut pandang berpacaran ini dari sudut pandang yang positif. Mari kita rubah paradigma berpacaran yang negatif menjadi paradigma berpacaran yang positif, yakni bagaimana kita menjalin hubungan sosial
hubungan interaksi dengan sesama, meskipun itu dengan lawan jenis, dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentunya berpacaran ini akan menjadi positif akan apabila kita masih dalam batas-batas yang telah diatur oleh Allah dan diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berpacaran akan menjadi nilai positif bagi kita semuanya apabila kita mampu menempatkan diri kita, memposisikan orang-orang yang kita cintai pada posisinya masing-masing tanpa mengurangi keindahan yang telah Allah ciptakan pada diri mereka dan tanpa mengurangi rasa respek kita pada keindahan yang telah Allah tetapkan pada mereka. Oleh karena itulah masyaallah hadirin, para remaja semuanya, ayo kita memandang berpacaran ini akan punya nilai positif apabila kita mampu melihatnya dari sudut kacamata Allah Subhanahu wa taala memberikan keindahan tersebut. Kita akan meletakkan keindahan tersebut pada tempatnya. Kita akan memperlakukan keindahan tersebut sesuai pada kesuciannya dan kefitrahannya. Maka dari itu ada juga yang bertanya tentang ada enggak sih sisi positif dari berpacaran? Memang ketika kita melihat dari sudut pandang yang tadi, sisi positif berpacaran tadi, maka tentu banyak sekali sisi positif dengan adanya istilah berpacaran ini. Kita akan semakin bersemangat untuk bermuamalah. Kita akan semakin bersemangat untuk bersilaturahim. Namun tentunya nilai positif ini akan tetap menjadi positif ketika kita tidak melanggar, ketika kita tidak melewati batas. Sebatas mana kebolehan kita bersilaturahim, sebatas mana kebolehan kita untuk berinteraksi dengan sesama, meskipun itu dengan lawan jenis. Maka hadirnya syariat bukan membatasi untuk makna berpacaran ini, namun memposisikan berpacaran pada nilai yang positif, memposisikan berpacaran menjadi hubungan silaturahim, hubungan interaksi yang positif. Maka dari itu, sobat muslim sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mari kita menjadikan sisi humanis, keindahan untuk menjalin hubungan silaturahim ini menjadi suatu kebaikan bagi kita semuanya. Maka kita rubah sudut pandang kita tentang makna berpacaran yang negatif menjadi positif. Kita berhubungan dengan sesama dengan batasan-batasan yang telah Allah ajarkan. Tetap kita menghormati batasan aurat di antara masing-masing. Kita membatasi kehormatan seperti orang-orang yang kita ajak bermuamalah atau berinteraksi dengannya, dan kita pun akan mampu menempatkan diri kita dan orang lain pun akan mampu menempatkan kehormatan kita lebih utama pada kebutuhan yang lainnya. Sobat muslim yang dimuliakan oleh Allah SWT, mungkin ini saja yang bisa kita kaji pada kajian hari ini. Semoga yang singkat-singkat seperti ini menjadikan suatu bentuk kebaikan yang bisa kita tularkan kepada orang lain, yang bisa kita sebarkan kepada sesama kita. Kita berikan nilai positif, kebaikan tentang makna pacaran, makna interaksi sosial ini kepada saudara-saudara kita, kepada kawan kita, handai tolan kita, sehingga memandang berpacaran itu dari sisi yang positif. Sehingga yang akan muncul adalah bagaimana kita mampu membatasi diri kita dalam bermuamalah, dalam berinteraksi, dalam batasan-batasan sosial yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang sedikit kami sampaikan ini dan kita kaji ini menjadi suatu keberkahan dari ilmu kita, keberkahan dalam usaha kita untuk mengisi kehidupan ini dengan kehidupan yang positif. Demikian yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.